Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang juga Dewan Pembina Komite Anti Korupsi Indonesia atau KAKI mendatangi Badan Reserse Kriminal Umum Polri pada Senin siang. Arief melaporkan kuasa hukum Joko Chandra dan juga Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dugaan telah membantu menyembunyikan Joko Chandra. Arief Puyono mendatangi Barreskrim Polri didampingi beberapa tim kuasa hukumnya. Dalam keterangan singkatnya, ia menyebut pelaporan ini dilatar belakangi Joko Chandra diduga telah berada di Indonesia. Hal itu berdasarkan kehadiran Joko Chandra saat mendaftarkan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, kuasa hukum Joko Chandra dan Kepala PN Jaksel diduga telah melindungi dan menyembunyikan Joko Chandra. Pada negara ya, dalam penegakan hukum ya, apalagi ini kan termasuk yang sudah lama dicari, ya kan? Artinya kok pengacara tidak menyerahkan dulu ke jaksa, ya kan? Atau misalnya Ketua PN Jakarta Selatan seharusnya tidak langsung menerima PK-nya itu, ya kan? Apalagi di dalam SEMA 1 nomor 1 SEMA 1 tahun 2012 kan jelas yang boleh mengajukan PK itu kan diri sendiri, ya kan? Dan dihadiri diri sendiri. Nah, artinya kan Joko Chandra hadir di pengadilan itu. Nah, pengadilan juga kan yang memutus dia terhukum kan, harusnya pengadilan memerintahkan jaksa untuk menangkap segera, ya kan? Jadi di sini diduga kuasa hukumnya, ya kan, PN Jakarta Selatan, orang-orangnya yang di PTSP itu, ya harus diperiksa sama polisi. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih atau Kesibang Bali Joko Chandra kembali menuai kontroversi. Dalam beberapa bulan, Joko Chandra diketahui berada di tanah air, bahkan sempat membuat KTP elektronik dan mendaftarkan peninjauan kembali kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemunculan Joko Chandra di tanah air memunculkan pertanyaan, mengapa ia bisa dengan bebas keluar masuk ke Indonesia? Bagaimana pula dengan status hukum dan juga kasusnya yang hingga saat ini masih berlangsung? Kita akan coba bahas malam hari dalam judul dialog kami adalah membaca gocekan Joko Chandra. Bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio, ada Mas Tama S. Langkun, peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam Mas Tama, apa kabar? Selamat malam Mas Reinhardt, kabar baik. Baik, dan juga ada Profesor Agus Rono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Prof. Agus. Selamat malam Mas. Dan kami juga masih menunggu bergabungnya Ibu Anita Kolopaking, pengacara dari Joko Chandra yang sebelumnya sudah confirm untuk bergabung dalam dialog pada malam hari ini. Jadi saya akan mulai dulu dari catatan ICW, Mas Tama, dari kasus atau didugaan ya bahwa Joko Chandra ada di tanah air, ada di Indonesia, bahkan bisa membuat KTP elektronik, bisa mendaftarkan sidang PK-nya begitu. Apakah ini negara yang kebobolan atau Joko Chandra yang begitu lihai menggocek negara ini sebetulnya? Ini yang kemudian sebetulnya hal yang kita sayangkan ya. Artinya ini akan jadi bahan tertawaan bagi agenda pemberantasan korupsi dan upaya penegakan hukum. Kenapa? Karena yang sudah jelas-jelas diputus oleh pengadilan bersalah, harus menjalani pidana, dan juga harus membayar kerugian, atau dia harus sampai keluar uang 500 lebih triliun, miliar maksud saya, itu kan suatu hal yang memang harus menjadi prioritas. Nah, poin lainnya adalah yang bersangkutan itu bisa masuk ke Indonesia padahal masuk dalam kategori buronan. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan, di mana aspek kepastian hukum, di mana kemudian upaya pemberantasan korupsi, dan di mana kemudian upaya negara untuk memberikan keadilan. Jadi poin besar yang mau saya sampaikan adalah gagasan pemberantasan korupsi yang berujung pada pengembalian aset, pemulihan aset, itu masih jauh. Kenapa? Karena ini mengejar orang saja, ini masih terbata-bata. Dan jelas-jelas yang bersangkutan sudah di Indonesia. Tentu dalam kondisi yang seperti ini perlu banyak hal, banyak langkah yang diambil oleh negara. Yang pertama harus dilihat dari palang pintunya, ada pada imigrasi. Bagaimana kemudian imigrasi merespon hal ini? Tentu kalau kemudian hal ini terjadi, hal pertama yang perlu diperiksa adalah imigrasi. Bagaimana kemudian ada pertentangan, perbedaan pandangan, status DPO yang berubah, dicabut, dan lain sebagainya, itu kan sampai sekarang masih menimbulkan pertanyaan. Selain itu, tentu saja ada pada pihak kejaksaan yang menurut saya juga
perlu ada evaluasi di sana. Seberapa serius kejaksaan mengejar dan bagaimana kemudian tadi upaya-upaya pertanggungjawaban soal status tadi. Nah ini yang kemudian harus menjadi hal yang diprioritaskan untuk dituntaskan. Karena kalau tidak, ini betul-betul akan mencoreng agenda pemberantasan korupsi. Oke, kalau kemudian pihak imigrasi misalnya ya Mas Tama mengatakan bahwa memang tidak ada perlintasan nama atas nama Joko Chandra begitu, atau mungkin juga tidak tahu soal statusnya dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi tanda tanya besar ya. Jadi sebetulnya yang menjadi problematikanya apa menurut Anda ketika kemudian buron kasus korupsi bisa bolak-balik begitu, mondar-mandir, bahkan bisa bertahan cukup lama di Indonesia, tapi kemudian tidak ada satupun institusi negara yang bisa membaca itu. Ya, dalam pandangan saya tentu saja spekulasi ya, spekulasi yang kemudian apakah ada kesengajaan, apakah ada kerjasama, apakah yang bersangkutan kecolongan dan lain sebagainya, tentu saja itu bisa dikonfirmasi ketika ada pemeriksaan. Menurut bayangan saya, ini sederhana saja. Kejaksaan yang sekarang bertugas dan bertanggung jawab melakukan eksekusi terhadap putusan, itu melakukan pemeriksaan. Menurut saya perlu diperiksa itu imigrasi. Biar dipastikan ada di mana permasalahannya. Ada alasan soal sistem, ada alasan soal status DPO dan lain sebagainya. Itu menurut saya harus duduk dulu, harus clear. Periksa. Karena apa? Sudah kejadian. Ini menurut bayangan saya bukan hal yang berat bagi kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan. Nanti dari situ baru kita bicara hal-hal lain yang menurut saya di Dukcapil pun perlu diperiksa. Bahwa kemudian ada klarifikasi dari seorang dirjen yang mengatakan nggak ada database yang tersinkronisasi. Tapi faktanya apa? Faktanya yang bersangkutan tetap mendapatkan pelayanan, tetap bisa mengurus di KTP yang database-nya itu nggak ada sangkut paut dengan bicara soal criminal record-nya dia sebagai seorang terpidana kasus korupsi. Nah ini menurut saya juga perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi ada imigrasi, ada kejaksaan, dan jangan lupa Kejaksaan Agung pun juga harus mengambil langkah. Apa itu? Melakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang bertugas. Oke, jangan sampai kemudian ada anggapan justru negara melakukan pembiaran begitu ya, betul, karena ini masalah serius, Mas. Ini serius sekali. Ini serius menurut saya. Baik, nah kita bicara soal criminal record, saya ke Prof. Agus. Prof. Agus, ini terbaru ya Joko Chandra. Ini sambil kita juga menanti pengacara dari Joko Chandra, Bu Anita Kolopaking, melakukan PK begitu, mendaftarkan PK. Artinya kan ada upaya perlawanan. Nah, melihat dari serangkaian kasusnya sejak lama sampai dengan hari ini, sebetulnya pandangan Anda seperti apa, Prof. Agus? Ya, pertama kan begini. Pertama, kasus Joko Chandra ini adalah putusannya kan sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Mestinya yang bersangkutan harusnya menjalani hukuman pasca putusan PK yang sebelumnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu ini menjadi kewajiban dari jaksa. Jaksa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan eksekusi terhadap putusan itu di KUHP-nya jelas sekali. Dan jaksa harus melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, bagaimana caranya? Ya harus dilakukan upaya jaksa. Masa sampai sekian puluh tahun kok kemudian yang bersangkutan tidak bisa menjalani hukuman. Ini kan ada sesuatu yang saya kira harus kita dorong dalam ranah, kalau saya bicara dari perspektif hukum acara pidana ya saja, karena nanti kalau politik hukum pidana korupsinya nanti itu Mas Tama begitu ya. Tapi kalau saya dalam perspektif hukum acara pidana, ini tidak ada alasan bagi jaksa untuk tidak bisa kemudian menangkap yang bersangkutan untuk menjalani hukuman. Ya, perkara kemudian yang bersangkutan itu mau mengajukan PK itu kan haknya mereka saja, haknya si terpidana ataupun ahli waris yang memang ini di dalam 263 ayat 1 KUHP itu memang dimungkinkan dia untuk mengajukan upaya PK begitu ya, itu haknya saja. Nah, saya pikir kalau soal masalah-masalah yang lain-lainnya yang berkaitan dengan masalah imigrasi, KTP itu saya kira Mas Tama analisanya lebih hebat. Saya hanya fokus saja kepada soal bagaimana hukum acara pidana yang mestinya harusnya dilakukan. Nah, pada waktu proses pemeriksaan PK ini ya, pemeriksaan PK ini itu kan memang di dalam pengadilan atau hakim itu di dalam KUHP-nya maupun di dalam SEMA 1 2012 maupun SEMA yang 3 2018 itu memang tidak ada kewajiban hakim harus menghadirkan
pada saat pemeriksaannya, Ya. formil maupun materialnya. Nah, cuma pada saat pendaftarannya itu memang wajib. Oke. Kalau memang tidak hadir, ya tidak hadir pada waktu proses pendaftaran, maka kemudian pasti akan ditolak. Nah, inilah mestinya harusnya momentum-momentum ini kok yang terlewatkan adalah jaksa begitu ya. Jaksa kok sampai lewat dalam proses hal ini. Mestinya kan dalam proses pelaksanaan masih dalam masa waktu dia si terpidana itu harus menjalani hukuman, ya ini mestinya harus dilakukan satu upaya yang semaksimal mungkin bagaimana untuk menangkap terpidana ini, karena bagaimanapun juga ini harus dilakukan, tidak bisa tidak, karena dalam beberapa kasus-kasus juga ada putusan pengadilan yang dulu sempat kecolongan juga ya dari pihak kejaksaan ya, buronan yang sudah pernah kasusnya Sugiono Timan kalau tidak salah itu dalam putusan pengadilan yang terdahulu kan memang dia mengajukan PK juga. Nah, ini tidak boleh menjadi presiden yang menjadi hal yang dulu pernah terjadi gitu. Saya pikir ini sebenarnya merupakan proses hukum acara pidana biasa saja dalam pengajuan PK ini menjadi hak dari terpidana, tapi justru kejaksaan juga harusnya mempunyai satu upaya yang sangat luar biasa untuk melaksanakan putusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan ya, yang sudah berkekuatan hukum tetap itu. Oke, nah bicara soal putusan tadi itu Prof. Agus, tapi yang jelas bantahan dari Joko Chandra lewat kliennya, lewat pengacara atau kuasa hukumnya adalah bahwa kasus kliennya ini, Joko Chandra ini seharusnya sudah selesai pada tahun 2001 dan saat MA menolak kasasi dari jaksa dan MA sependapat dengan PN Jaksel bahwa perbuatan Joko Chandra bukanlah pidana melainkan perdata, sehingga justru yang menganggap Joko Chandra ini menjadi korban dari penzaliman. Nah, kalau kita bicara dari hukum pidana tadi itu apa bacaan Anda? Nah, sudah bergabung juga tampaknya dari kita lihat di layar sudah ada Bu Anita Kolopaking. Mungkin nanti Bu Anita bisa menjelaskan dari perspektif sebagai kuasa hukum Joko Chandra seperti apa. Tapi usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, dan sudah bergabung bersama dengan kami Bu Anita Kolopaking, pengacara dari Joko Chandra. Selamat malam Bu Anita. Malam, Baik. malam Bapak-Bapak sekalian. Baik, Bu Anita, saya langsung ke Anda kalau begitu, karena tadi saya sudah bahas juga dengan Mas Tama dari ICW dan juga ada Prof. Agus dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi begini Bu Anita, ini kalau kita melihat dari sejak kemunculan Pak Joko Chandra di Indonesia, membuat KTP elektronik, mendaftarkan PK, ini kemudian yang terbaru sepertinya pemerintah mulai agak serius ini menyikapi kemunculan Joko Chandra ini dengan memerintahkan untuk segera ditangkap. Sedangkan dalam beberapa pernyataan media Anda mengatakan justru klien Anda adalah bebas merdeka sebetulnya. Jadi pandangan hukumnya, dasar hukumnya yang Anda gunakan sebetulnya bagaimana Bu Anita? Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya semua ya. Saya coba ingin meluruskan saja bahwa kalau kita melihat bahwa proses hukum yang terjadi pada Joko Chandra itu sejak tahun 1999 ya. Jadi kalau dihitung sampai hari ini berarti 21 tahun sudah berlangsung ya. Ya. Dan beliau sudah pernah mengalami atau menjalani hukuman waktu tahun 99 dengan penjara dan juga tahanan kota. Oke. Lalu diputus pada tahun 2000 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan mutlak ya, bebas dari segala tuntutan, lepas dari segala tuntutan. Nah, kemudian jaksa melakukan upaya hukum ya. Upaya hukum jaksa tahun 2001 diputus menolak kasasi jaksa saat itu ya. Lalu dengan demikian harusnya dikatakan permasalahan ini sudah ingkrah ya. Ingkrah, lalu bukan saja cuma ingkrah, tetapi takut melaksanakan isi daripada putusan kasasi ya, yaitu dilakukan pada mulai tahun 2001, yaitu jaksa pelaksanaan putusan dengan ada berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dari Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 2000.
Jadi ada dari 2001 itu surat perintah pelaksanaan putusan, lalu berita acara pelaksanaan putusan pada tahun 2001, ya, Oktober 2001, ya. Bahkan sampai tahun 2003 itu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diminta untuk melaksanakan eksekusi pengembalian dana sejumlah 28 juta. Jadi ada beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh pada saat itu sampai pada tahun 2003, sehingga saya mengatakan bahwa kasus itu sudah case closed, sudah selesai karena sudah dilaksanakan oleh jaksa, ya, dalam hal ini. Tapi kemudian setelah 8 tahun itu persoalan timbul lagi di mana jaksa melakukan PK. Ya. Nah, kendaraan PK inilah yang menjadi masalah. Karena PK itu bukan menjadi hak atau kewenangan daripada jaksa. Bagaimana diatur secara spesialis oleh KUHAP, bahwa itu hanya dapat dilakukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya. Ya, jadi dalam hal ini tetapi jaksa melaksanakan, saya gambarkan sebagaimana misalnya kendaraan ini adalah kendaraannya terpidana atau ahli waris, tetapi digunakan jaksa ya, dengan beberapa alasan. Tentu saja dia menggunakan jaksa menggunakan alasan jurisprudensi, ya. Nah, inilah yang menjadi kemudian perkara ini diterima oleh Mahkamah Agung dan diputus dikabul, ya. Ketika tahun 2009 itu kabul, kondisi kami dalam keadaan memang perjalanan ke luar negeri. Di saat itu dia orang yang bebas. Katakan, ya. Tapi kita juga adalah negara hukum yang taat kepada hukum. Ketika beliau ada di luar negeri, usaha itu dia tahu dan dia tidak ingin lagi kembali ke Indonesia. Itu ya, karena ada rasa sakit hati, kok saya terzolimi. Sudah jelas-jelas perjalanan sudah panjang dari tahun 1999, pelaksanaan putusan 2001 sudah dilaksanakan, jadi sudah dianggap tidak ada disebut. Jadi dan sekarang kondisi adanya putusan ini membuat percaya kepada asas yang res judicata pro veritatem habetur itu mengatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Baik. Jadi adanya sedikit lagi, Mas. Ya. Dengan tidak rancu sampai apa yang saya sampaikan. Sehingga dengan adanya ini berarti kan putusan itu eksis, ya. Tetapi seorang Joko Chandra, ya dia sakit hati dengan putusan itu yang dianggap tidak benar. Lalu uji materi dilakukan oleh istri beliau dan diputus oleh MK dengan nomor 33 tahun 2016 mengatakan bahwa memperjelas lagi artinya bahwa pasal 263 ayat 1 itu adalah bukan yang dapat dilakukan oleh jaksa dalam hal ini. Sehingga kita harus melakukan bagaimana kita mengupayakan hukum daripada bisa mengembalikan hak Joko Chandra. Maka Joko Chandra memang berusaha seterusnya, kemudian dia menggunakan upaya hukum ini. Dengan upaya hukum yang dilakukan dengan kasasi, adanya MK di bawah MK mengatakan ini, dan ada beberapa putusan MK dan SEMA untuk kita menjadikan dasar alasan kita mengajukan PK. Ya, itu salah satu dulu alasan. Kemudian kenapa sampai Joko Chandra harus masuk ke Indonesia? Nah, tolong juga kita buka besar hati ya. Proses PK tidak mungkin dia lakukan di luar negeri. Orangnya di luar negeri. Mungkin kita tahu bersama. Beliau ada di Indonesia. Jadi saya harus sampaikan kepada dia, Pak Joko harus hadir untuk melakukan sendiri pendaftaran mohon PK. Nah, inilah yang menjadi alasan beliau harus kembali. Meskipun kemudian dalam sidang ini tidak hadir ya, Bu Anita? Hak-hak beliau. Dengan alasan sakit? Kembali yang kemudian menjadi sorotan masyarakat, mungkin juga bukan masyarakat, tapi media dalam hal ini masyarakat malah tahu sih, kejadian sudah sekian lama
lalu kemudian heboh di sini. Nah, tapi hebohnya, anehnya 2 hari sebelum sidang. Ya, sidang 29 heboh itu di hari Sabtu Minggu. Nah, ini juga padahal kita daftar tanggal 8 Juni loh, daftar. Kan nggak mungkin dong jaksa tidak tahu dari sekian lama. Baik Bu Anita, ya. Meskipun kemudian tidak hadir juga Pak Joko Chandra dalam proses beberapa kali dipanggil untuk sidang ini ya Bu Anita, dengan alasan sakit. Ya, tidak hadir, betul. Baik, saya ke Prof. Agus kalau gitu. Prof. Agus, bagaimana Anda melihat apa yang tadi disampaikan pandangan hukum dari Bu Anita Kolopaking ini berawal dari ketika jaksa mengajukan PK tadi itu. Nah, dari situ seperti apa menurut Anda, Prof? Ya, kan begini. Kalau tadi yang didalilkan oleh Bu Anita itu kan 263 ayat 1. Nah, kalau dasar argumentasi, saya kira ketika jaksa mengajukan PK, itu kan sebenarnya kan begini, ini saya mungkin agak setback ke belakang begitu. Kasus Joko Chandra itu dianggap dalam putusan kasasinya itu adalah menguatkan dari putusan tingkat pertamanya gitu ya. Oke. Meskipun unsur perbuatannya itu terbukti, tapi dianggap bahwa perbuatan itu masuk ke ranah perdata yang akhirnya kemudian unslah putusannya. Oke. Nah, oleh karena itu, maka kemudian jaksa mengajukan PK. Dasar PK-nya jaksa bukan terhadap ketentuan pasal 263 ayat 1, tapi 263 ayat 3-nya. Ya ini argumentasi yang dibangun saya kira oleh jaksa ya. Saya bukan posisinya sebagai jaksa atau saya bukan posisinya sebagai advokat. Saya adalah sebagai akademisi ya. Saya melihatnya dalam konteks hukum acara pidana saja. Nah, apa yang saya pahami ya bahwa di dalam putusan PK-nya itu maka jaksa mendasarkan pada hal itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian tahun 2009 ada putusan Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali yang diajukan permohonannya oleh jaksa tersebut. Nah, sekarang tadi Bu Anita tadi juga sudah sampaikan bahwa ada suatu azas hukum. Putusan pengadilan itu dianggap benar sebelum ada putusan yang membatalkan tentang putusan itu. Jadi artinya bahwa sampai saat ini karena putusan PK-nya adalah justru menjatuhkan hukuman kepada saudara terpidana, maka tentu ada kewajiban dari siapa? Kewajiban dari jaksa untuk melaksanakan putusan itu. Nah, saya kira itu kerangka berpikirnya begitu ya. Artinya kalau soal masalah-masalah yang di luar hukum acara pidana saya tidak paham dan saya tidak tahu. Saya pikir argumentasi saya bisa memahami bagaimana jaksa penuntut umum itu jaksa mengajukan upaya PK ya, dasar hukumnya yang tadi saya sudah sebutkan di dalam hukum acara pidana. Dan kalau kaitannya dengan tadi bahwa ketika proses pendaftaran atau permohonan PK yang dilakukan oleh Joko Chandra ini ya, pada waktu pendaftaran tanggal 8 Juli kan memang ini memang mengharuskan kehadiran ketika dia mau mengajukan permohonan terpidana atau ahli warisnya. Karena kalau tidak hadir langsung maka pasti akan ditolak PK-nya begitu. Jadi ini sebenarnya hak biasa saja dalam proses hukum acara pidana, dan ini biasa saja dari pihak si terpidana juga punya hak untuk mengajukan PK, kemudian sebaliknya gitu ya, menurut pendapat dari jaksa juga demikian. Karena memang di dalam pasal 263 itu kan tidak ada klausul yang melarang hal itu. Maka bisa saja itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memang merasa bahwa putusan pengadilan sebelumnya dianggap dianggap kurang sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari jaksa, dan tentunya ketika pengajuan permohonan jaksa PK itu tahun 2009 itu alasannya adalah demikian. Oke, baik. Kalau dari hukum acara pidana tadi juga Prof. Agus mengatakan ini sebenarnya hal yang biasa saja, semuanya masing-masing punya hak yang sama begitu. Nah, menjadi tidak biasa Mas Tama karena kemudian setelah lama hilang ada di Indonesia, kemudian membuat KTP elektronik lah, ada di sini dan tidak terbaca. Itu kan begitu ya Mas Tama ya. Dari apa yang tadi dijelaskan oleh Bu Anita, mungkin Anda bisa elaborasi. Apa yang ingin Anda kritisi dari situ, Mas Tama? Ya tentu saja begini ya, terkait dengan pengajuan PK, tentu kita harus mendudukan hal tersebut sebagai hak.
Artinya memang setiap warga negara dan dia mempunyai hak untuk melakukan peninjauan kembali, itu kita harus letakkan sebagai hak dan tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Nah, poinnya kemudian adalah ketika misalnya ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sudah diputuskan oleh pengadilan, tentu kita hargai. Seberapapun kita kecewa terhadap putusan tersebut, kita pun misalnya jika mengkritik putusan pengadilan itu banyak sekali yang kita kritik, tapi begitu dia menjadi putusan, kita harus menghargai hal tersebut. Nah, itu yang kemudian kita perlu pegang sama-sama. Artinya bicara soal bagaimana seseorang harus menjalankan hukumannya, kemudian dia juga harus melakukan kewajibannya, termasuk jaksa juga yang harus melakukan perampasan terhadap uang yang senilai 500 miliar lebih. Nah, ini yang kemudian menjadi konsentrasi. Karena apa? Ini bicara soal upaya pemberantasan korupsi, bicara juga soal upaya penegakan hukum. Kemudian ada perubahan misalnya dikatakan oleh Ibu Anita terkait dengan putusan MK, itu silahkan saja lakukan PK dan lain sebagainya. Bahwa kemudian ada perubahan hukum yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, kan juga silahkan dilakukan. Meskipun saya juga bisa melakukan, catatan begitu ya, bahwa ketika ada putusan MK kan tentu dia tidak bisa berlaku surut. Artinya sudah ada putusan Mahkamah Agung yang kemudian itu menyatakan yang bersangkutan bersalah, ya baru kemudian ada koreksi dan sebagainya terkait dengan putusan MK, itu silahkan saja ajukan. Tetapi yang paling penting adalah laksanakan dulu putusannya. Oke. Artinya begini, ini menjadi beban tanggung jawab sebetulnya bagi kejaksaan. Kalau tadi kemudian kata Bu Anita mengatakan kejaksaan tahu dan lain sebagainya. Nah, artinya kan juga pada poin itu kita juga perlu kritik kejaksaannya. Oh iya. Seberapa serius dia mau mengejar. Nah, tentu itu yang kemudian menjadi bahasan ke depan. Jadi ketika kemudian ini menjadi heboh, menurut saya bukan hal yang dibuat-buat, tapi memang akan pasti menghebohkan. Karena suatu hal yang sudah jelas-jelas putus oleh pengadilan, begitu ya, sudah kemudian diminta ada uang di atas 500 miliar yang kemudian harus dirampas oleh negara, tapi nggak dilakukan. Nah, ini kan kemudian menjadi perhatian publik, itu sudah pasti begitu. Bahwa kemudian tadi ada penzoliman, kemudian ini masalah perdata, silahkan saja argumen tersebut disampaikan. Tetapi kan tentu juga ada tanggung jawab bagi yang bersangkutan ketika dia berstatus misalnya sebagai DPO, sebagai buron, tentu ini menjadi kewajiban bagi negara dan kewajiban siapapun. Ada misalnya kejaksaannya, ada imigrasinya, bahkan juga kuasa hukum pun juga sebetulnya harus mengikuti aturan yang berlaku. Tidak kemudian dia berdiri di atas argumentasinya, kemudian menegasikan putusan-putusan pengadilan yang menurut saya itu nggak tepat dan nggak bijak. Oke, baik. Nanti dijawab oleh Bu Anita, sekaligus ini juga saya akan bertanya Bu Anita, ini juga yang cukup membuat hal lain yang membuat heboh juga adalah sebetulnya apa status kewarganegaraan dari klien Anda ini? Apakah masih WNI atau sudah menjadi warga negara Papua Nugini atas nama Jocan kah? Atau apa? Karena ini juga nanti implikasinya adalah ke proses hukum yang tengah diajukan PK ini. Apakah ini masih sah atau tidak sebetulnya? Tapi kita jawabnya nanti ya, Bu Anita dan juga Mas Tama dan juga Prof. Agus. Usai jeda berikut kami akan segera kembali. Langsung ke Bu Anita untuk menanggapi tadi apa disampaikan oleh Prof. Agus dan juga Mas Tama. Sekaligus juga saya ingin memperjelas sebetulnya Bu Anita ini karena di Dirjen Imigrasi mengatakan tidak ada perlintasan atas nama Joko Chandra keluar masuk ke Indonesia. Secara de jure paspornya tidak pernah dipakai tapi de facto-nya tidak tahu begitu. Dan kemudian soal kewarganegaraan dari Joko Chandra yang juga masih dipertanyakan oleh publik, Bu Anita. Silakan, ini klien Anda, bisa dijelaskan. Oke, siap. Kali saya ingin menanggapi dulu Prof. Agus supaya saya nggak lupa ya. Tadi Prof. Agus mengatakan bahwa kendaraan yang digunakan oleh jaksa adalah pasal 263 ayat 3. Ya. Tadi kita sudah dengar bahwa putusan dari tingkat PN Jakarta Selatan sudah mengatakan onslah, lepas dari segala tuntutan. Jadi tidak ada perbuatan yang dikatakan pidana. Ini adalah perkara perdata. Di ayat 3 ditegaskan mengatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 tersebut terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali
apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti. Terbukti, berarti ini ada perbuatan terbukti. Oke. Artinya apa? Pidananya terbukti. Akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jadi ini tidak bisa dipakai juga kendaraan ini sebagai dasar jaksa melakukan PK. Baik. Ini saya tanggapin yang Prof. Agus sampaikan. Lalu Pak Tama menyampaikan soal tadi apa ya? Kalau nggak salah kewarganegaraan ya Pak ya? Sempat bicara soal. Enggak, itu kalau soal kewarganegaraan saya bertanya, Bu Anita. Pak Tanem tadi ngomong bicara apa ya? Tadi saya ingin tanggepin. Oke, saya udah lupa juga dari sekarang. Ini aja kembali kepada pertanyaan. Antaranya adalah sekarang beliau memakai beliau namanya Joko Chandra mempunyai kewarganegaraan Indonesia apa tidak ya? Sebagaimana kita semalam live itu terbukti Dirjen Imigrasi, Dirjen Dukcapil menyampaikan bahwa data Dok Joko Chandra itu ada. Berarti dia masih terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Oke. Berarti yang melakukan itu adalah dia sebagai warga negara Indonesia. Belum disebut. Karena menurut Undang-Undang Dirjen Imigrasi mengatakan bahwa harus pemohon meminta untuk pencabutan kewarganegaraan. Jadi sampai sekarang status Joko Chandra adalah warga negara Indonesia. Bahwa kemudian bisa pulang pergi ke Indonesia itu caranya bagaimana, Bu Anita? Memiliki paspor Papua Nugini, ya. Lalu terbukti juga sampai oleh Kementerian bahwa tidak ada lintasan atas nama Joko Chandra ataupun nama Chan. Yang dimana itu semalam sudah kita bahas, ya. Saya pikir tidak perlu diulang lagi di sini karena toh juga sama saja jawabannya dan semua itu sudah pada tahu. Kira-kira terjawab karena yang ditanya apakah dia masih berstatus warga negara Indonesia? Ya, itu bukan saya yang jawab, tapi dari kementerian. Yang tadi mungkin disinggung oleh Mas Tama adalah ini soal kemudian harusnya mematuhi putusan sebelumnya. Kira-kira gitu ya Mas Tama ya? Atau Anda mungkin mau memperjelas lagi? Iya, tentu kan tadi sudah ada putusan pengadilan itu. Dari kejaksaan pun juga katanya dalam sejumlah pernyataan resmi akan melakukan pengejaran, melakukan eksekusi putusan. Tentu ini kan juga harus dihormati. Artinya seberapapun kita mengkritik putusan pengadilan, tentu sebagai sebuah putusan kita harus menghormati. Jangan berasumsi tadi yang Anda katakan ya sebagai. Artinya jangan kemudian kita berada pada asumsi-asumsi yang kemudian di luar putusan, kita keberatan, yang kemudian hal ini kemudian terjadi. Kan ada putusannya, itu yang menurut bayangan saya juga harus dilakukan dan siapapun juga harus bertanggung jawab begitu ya, untuk membantu upaya penegakan hukum. Punya kewajiban, ada masyarakat di sana, termasuk menurut saya juga kuasa hukum begitu. Baik, silakan Bu Anita. Dikejar, tidak kemudian hanya membabi buta melakukan pembelaan begitu, tetapi juga harus dilihat bagaimana kemudian upaya-upaya penegakan hukumnya. Nah ini menurut saya juga yang harus dilakukan oleh siapapun. Silakan Bu Anita, karena juga Anda dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri ini. Siapa nih? Oke, jadi tadi yang disampaikan Bapak Tama mengatakan bahwa eksekusi yang harus dilakukan oleh klien kami, yaitu eksekusi mengembalikan uang sejumlah 500 sekian miliar. Itu sudah dilakukan, makanya semalam saya sudah bilang mengatakan bahwa telah dirampas itu uang Joko Chandra. Itu jelas itu. Jadi tidak ada hukuman materi lagi, tetapi hukuman badan sekarang yang Joko Chandra jalankan. Dan kalau dihitung juga dari 2 tahun itu, dia sudah menjalankan lebih 8 bulan ya, kalau nggak salah itu sudah dijalankan semasa tahun 99. Dan ada juga hukuman tahanan kota yang dijalankan. Jadi sebenarnya sisa, kalau bisa kita hitung-hitungan ada sisanya. Nah, saya sebagai kuasa hukum menyampaikan juga kepada Joko Chandra agar bisa memenuhi apa yang kita yang namanya mau eksekusi terhadap putusan, gimana kita bisa masuk ke PK, Pak, kalau ada syarat PK seperti ini. Nah, seperti bagaimana pertanyaan ini juga disampaikan Prof. Robli malam, beliau mengatakan kuasanya ajak dong kliennya
daripada di atas 10 tahun ada di luar negeri, jalanin saja hukuman 2 tahun. Padahal kalau dihitung-hitung dari 2 tahun itu masih kurang ya, artinya kurang dari 2 tahun. Beliau mengatakan, saya ulang lagi dari pernyataan saya semalam, beliau mengatakan bahwa jangankan 2 tahun, seumur hidup pun kalau saya bersalah saya akan jalankan. Oke. Tetapi saya ulang lagi ya, tidak akan saya jalankan 1 hari pun karena saya merasa benar. Oke. Saya merasa dizolimi. Iya, iya. Nah ini dia. Jadi beliau merasa sudah selesai, ya selesai urusannya, hukumannya dilakukan putusan itu ingkrah. Oke. Dan dia katakan tadi saya katakan Baik. case gitu saat itu. Nah ini Ya. kembali pertama kita sama-sama orang hukum, kita ngerti bagaimana mentaati aturan hukum. Tadi saya sudah katakan bahwa kita mengandung asas keputusan hakim itu harus dianggap benar ya. Oleh karena itulah sekarang kita mengupayakan bahwa Pak Joko Chandra dapat memproses PK-nya dengan baik dan benar. Oke, dan apakah akan muncul juga nanti ke publik, Bu Anita? Akhirnya beliau masuk ke Indonesia. Gitu. Oke, iya baik. Menurut saya ini menarik loh Mas Renhat. Ya singkat Mas Tama, singkat. Pernyataan dari kuasa hukum tadi mengatakan sudah mengembalikan atau negara sudah merampas, kira-kira begitulah ya. Artinya ini akan menjadi pernyataan yang disimpan gitu ya oleh publik, terekam oleh pemberitaan. Nah, itu ini juga akan menjadi salah satu bahasan yang harus dijelaskan akuntabilitasnya oleh kejaksaan. Apakah benar misalnya uang 500 sudah dikembalikan ya? Betul, sudah kembali ke negara. Oke, baik. Ini yang kemudian akan jadi pertanyaan. Kalau ternyata itu bohong atau itu tidak benar, maka ini akan menjadi persoalan baru. Artinya apa? Di sana ada kejaksaan yang menurut saya juga perlu dimintai keterangan dalam bentuk akuntabilitas penanganan perkara. Misalnya, kita juga harus mempertanyakan kepada Kementerian Keuangan. Karena begitu bicara soal uang yang dieksekusi, dia masuk ke kas negara, dia akan disimpan di Kementerian Keuangan dalam bentuk kas negara. Ini menjadi poin-poin baru yang menurut saya perlu didalami. Nah, itu soal uang yang dirampas. Kemudian bicara soal 2 tahun. Ada hitung-hitungan matematika dari kuasa hukum kan. Oh, sudah ditahan, tahanan kota dan segala macam. Menurut saya silahkan saja. Sebagai upaya pembelaan kita harus hargai. Tapi putusan pengadilan memang harus dieksekusi. Ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian bagi siapapun. Baik, menarik sekali tapi sayang durasi kita sangat singkat ini Bu Anita, Mas Tama dan juga Prof. Agus. Kita lihat bagaimana prosesnya ke depan akan seperti apa dan kita akan kawal bersama. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini cukup cukup jelas dan cukup bisa membuka mata publik tentang topik apa yang kita bahas meskipun kemudian durasinya sangat terbatas. Tapi karena ya singkat saja, Prof, singkat saja. Ya, singkat saya intinya begini. Pertama bahwa saya sekali lagi menyatakan proses hukum yang namanya PK ini adalah merupakan hak dari para pihak. Ya, silakan saja. Tapi ketika kemudian sudah ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan itu harus dilaksanakan. Ya, nanti pengadilan lah nanti yang akan menilai bahwa apakah pengajuan permohonan PK itu diterima apa nggak diterima gitu kan terserah dari pengadilan. Tapi semua berpulang kepada pengadilan. Artinya bahwa proses hukum ini harus berjalan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku ya, dan tentu pelaksanaan eksekusinya tetap harus dijalankan. Jangan sampai kemudian itu diabaikan karena ini putusan yang sudah harus dilaksanakan atau harus dilaksanakan oleh jaksa sebagai pihak yang melakukan eksekusi atas putusan PK yang dilakukan pada tahun 2000. Baik, terima kasih banyak Prof. Agus Surono sudah berbagi bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bu Anita, terima kasih banyak Mas Tama S. Langkun dari ICW sudah bergabung bersama dengan kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.